Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini ingin berwasiat takwa. Mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua yang diperintahnya, jauhi semua yang Dia larang, tentunya dengan niat lillahi ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada 5 tanda hati itu sakit menurut Al-Quran. Hati sakit, hati yang berpenyakit. Tandanya apa itu? Menurut Al-Quran minimal ada 5. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hati sakit itu hatinya dipenuhi dengan kemunafikan, menampakkan keimanan di luar tetapi menyembunyikan kekafiran di hatinya. Mulut dan hatinya beda. Gemar berbohong, suka berdusta. Hatinya dipenuhi dengan sifat kemunafikan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nas, sebagian manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, mulutnya mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, namun Allah menyatakan wa ma hum bimumin. Enggak beriman itu dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman mereka. Artinya apa? Keimanan yang diucapkan berbeda dengan hatinya. Yang Allah lihat hati. Makanya hati-hati. Hati diusahakan jangan sampai sakit atau berpenyakit. Kemudian dilanjut dalam surat Al-Baqarah ayat 9, yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal justru dirinya sendiri yang menipu, ditipu, telah tertipu. Wa ma yash'urun, dan mereka nggak sadar itu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah lanjutannya ayat 10, fi qulubihim maradun. Nah, di dalam hati mereka marad, sakit, berpenyakitlah. Fazadahumullahu marada, lantas Allah tambahkan sekalian penyakitnya itu.
walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kenapa? Bima kanu yakzibun, pembohong, pendusta, antara lisan dan hatinya berbeda. Hati-hati itu. Kalau ada orang seperti itu, maaf, hatinya sakit. Para jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, menurut Al-Quranul Karim, hati yang sakit, hati yang berpenyakit, mudah gampang tergoda oleh hawa nafsu dirinya sendiri, sehingga muncul ketika ada peluang, niat buruk dan jahat pun akan terlaksana. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ahadun minan nisa' ini taqaitunna fala tahba'na bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Ya nisa'an nabi, hai istri-istri Nabi, lastunna kahati minan nisa, kamu enggak seperti perempuan yang lain. Ini taqaitunna fala tahba'na bil qaul, jika kamu bertakwa maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan fayatma'alladzi fi qalbihi marad, nanti ada orang yang hatinya sakit, berkeinginanlah kepada kalian, wahai istri para nabi, wa qulna qawlan ma'rufa, berkatalah dengan yang baik-baik saja dalam ucapannya. Artinya apa? Orang yang hatinya sakit itu gampang tergoda oleh hawa nafsu dirinya sendiri. Maka ketika ada peluang itu, niat buruk dan niat jahat pun akan dia laksanakan. Yang ketiga, para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanda hati sakit kata Allah subhanahu wa ta'ala, menolak kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah keingkaran dan kebenciannya pada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayatnya. Hatinya sakit kronis. Dalam surat At-Taubah 125, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijzan ila rizqihim wa matu wa hum kafirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahum rizqan ila rizqihim, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Summa na'udzubillah min zalik. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benci dengan ayat-ayat Allah. Hati-hati ketika ada orang membaca Al-Quran, berisik kamu ya, hati-hati, jangan-jangan hati kita sakit. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanda yang keempat hati sakit atau berpenyakit kata Allah, ketakutan yang berlebihan, enggan untuk taat, tidak suka dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa perintah Allah? Jihad atau berjuang di jalannya. Ini dalam surat Muhammad ayat 20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza unzilat suratun muhtamatu wa zukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nazral makhsyyi alaihim dal maut. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fa idza unzilat surat, maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya,
wa zukira fihal qital, dan disebutkan di dalamnya perintah perang. Ra'aital ladzina fi qulubihim marad, lihat tuh orang-orang yang hatinya sakit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yanzuruna ilaika, mereka memandang kepadamu seperti nazarul bakhsyi alaihi minal maut, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Perang sih, takut kematian yang berlebihan. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ketika muncul ketakutan berlebihan, enggan untuk taat, tidak suka dengan perintah Allah, jihad atau perjuangan dalam Islam, enggan, hati-hati. Jangan-jangan hati kita lagi sakit. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terakhir, apa tanda dari hati yang sakit atau berpenyakit? Hasud, di dalam hatinya dipenuhi dengan hasud dan kebencian terhadap orang yang beriman, condong pada kekafiran. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Maidah ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nahsha an tusibana dairah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fataral ladzina fi qulubihim marad, maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik, yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah, bersegera mendekati mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang kafir, Yahudi dan Nasrani di sini. Seraya berkata, nakhsha an tusibana dairah, kami takut akan mendapat bencana ketika kami tidak berlindung pada kalian. Sebagai seorang muslim, kenapa harus berlindung kepada orang yang kafir? Ini disindiran Allah Subhanahu wa taala. Maka kelihatan ketika orang yang hatinya lagi sakit itu condong kepada kekafiran dan lain sebagainya. Kami tutup dengan surat Al-Maidah ayat 51. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi Nasrani awliya, pelindungmu, pengayommu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ketika orang hatinya sakit, condong mencari keamanan kepada orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hatinya sakit. Diusahakan hatinya qalbun salim, hati yang bersih dari kebencian dengan sesama. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasulat aynan bin nazar wa uzrun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa khudul jumati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi
وسنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين آمه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر